Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali di channel YouTube aku, Silinda Prademanau. Pada malam hari ini, aku akan mengajak teman-teman semua untuk menyiapkan makan malam untuk anak-anak dan suami ya teman-teman. Nah, itu aku sudah menyiapkan bahan dan juga bumbu-bumbunya. Malam ini menunya tumis bayam, aku pedasin sedikit. Kemudian sama bandeng goreng aja, aku nanti mau goreng hingga kering, karena kalau kering anak-anak suka rasanya lebih gurih gitu. Ini pertama-tama aku mau cincang bumbunya, dicincang aja ya teman-teman, nggak usah diulek biar praktis. Cincang bawang merah dulu. Bahan-bahan sebelumnya bahan-bahannya bawang merah, bawang putih sama cabai aja ya teman-teman. Nanti dikasih garam, gula sama Royco. Kalau saya biasanya pakai Royco. Terserah teman-teman mau pakai micin boleh, Masako boleh, sesuai selera saja. Kalau menu makan malam itu biasanya saya cari yang simple ya teman-teman, nggak usah yang ribet-ribet atau kayak yang beli-beli gitu. Saya carinya yang sehat, bergizi, murah meriah tentunya, karena cuma sekali makan aja untuk makan malam. Seperti tumis bayam dan bandeng goreng ini contohnya, sangat sederhana tapi tentunya sehat. Oh ya teman-teman, ini tadi aku viewnya kayak nggak enak gitu ya, gelap, jadi aku pakai ring light. Ini tadi baru keinget kalau ring lightnya belum nyala gitu. Lumayan ya teman-teman daripada yang tadi gambarnya. Mohon maaf. Nah, itu bumbunya sudah selesai aku cincang semua ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, termasuk cabenya. Ini sekarang di kompor aku menyiapkan wajan, aku kasih sedikit minyak pertama-tama untuk menumis bumbu-bumbu yang sudah dicincang tadi. Tentunya ditunggu dulu sampai minyaknya panas gitu ya teman-teman. Nah, itu sepertinya minyaknya sudah mulai panas. Kemudian baru mau aku masukin bumbu-bumbu yang sudah dicincang tadi. Nah, itu pertama-tama aku masukin bawang merah dulu, kemudian baru lanjut bawang putih, kemudian cabai. Ini tumis hingga layu dan sedikit, jangan sampai matang-matang ya teman-teman, karena nanti disusulin dengan bawang putihnya. Ini aku oseng-oseng terus biar nggak gosong. Video yang saya bagikan ini ya teman-teman bukan untuk menggurui ataupun seperti menjadi juru masak yang hebat, tidak. Saya hanya menge-share kegiatan saya kepada teman-teman. Syukur-syukur apabila bisa menginspirasi menu-menu masakan saya yang sangat sederhana ini. Tentunya bumbunya itu bebas ya teman-teman, sesuai selera. Mau dibumbuin pakai saus tiram boleh, atau cukup dibumbuin seperti saya ini juga boleh. Pokoknya itu tergantung selera masing-masing. Nah, di sini saya cuma mau membagikan kegiatan saya gitu. Sekali lagi mohon maaf tidak untuk menggurui ataupun sok jago masak, enggak gitu teman-teman ya. Nah, kembali ke masakannya ya teman-teman, saya sampai lupa mau ngasih tahu. Tadi bumbunya sudah saya masukin semua, termasuk bawang putih dan bawang merah sudah saya tumis hingga layu, hingga harum baunya. Kemudian ini lanjut saya masukkan sayur bayamnya. Itu dimasukkan sedikit demi sedikit saja, nggak apa-apa teman-teman, daripada nanti meluber tumpah kemana-mana. Jadi dimasukkan sedikit demi sedikit, tunggu layu, lalu kemudian sisanya dimasukin lagi. Kalau saya gitu teman-teman, karena maklum wajahnya kecil ya teman-teman. Kalau wajahnya besar sih langsung cemplung gitu aja nggak apa-apa. BTW mak cemplung itu apa sih teman-teman?
maksudnya dimasukin semua gitu ya teman-teman. Maaf karena saya orang Jawa Timuran jadi medok ngomong bahasa Jawa sebenarnya gitu. Nah ini aku aduk-aduk hingga semua tercampur rata dengan si bumbunya gitu teman-teman. Nah sudah terlihat rata dengan bumbunya, sayur bayamnya juga sudah layu. Ini aku mulai tambahkan garam, kemudian gula, lanjut kasih roiko. Ini terserah teman-teman semua, mau agak manis, agak asin, seperti itu sesuai selera ya teman-teman. Tapi kalau saya masakan itu lebih cenderung rasanya suka ke gurih asin daripada ke manis seperti itu. Oh ya, kalau mau ditambahkan minyak kok minyak sih, air, monggo kerso teman-teman, boleh, nggak apa-apa, itu kan selera. Tapi kalau saya tambahkan air ya teman-teman, karena memang saya mau masaknya itu tumis, terus lagian bayamnya ini juga nanti akan keluar airnya kalau ditumis terus menerus gitu. Jadi cukuplah buat saya air yang dihasilkan oleh bayam itu sendiri, jadi saya nggak tambahkan air. Bumbunya cukup itu aja ya teman-teman. Nah itu kan terlihat ada airnya yang sudah keluar dari bayamnya. Bumbunya cukup itu saja, lanjut dimasak hingga sesuai kematangan bayam yang diinginkan seperti itu. Jangan terlalu lembek menurut saya. Sayurnya itu sudah matang, sudah empuk sayurnya, lanjut saya pindahkan ke piring seperti itu teman-teman. Nah itu saya mulai pindahkan ke piring sedikit demi sedikit. Porsi tumis bayam sekian itu lebih dari cukup ya teman-teman untuk kita makan kedua anak saya, suami dan saya sendiri. Yang paling kecil nggak makan tumis karena memang saya kasih cabai, dia ada lauk sendiri nanti. Jadi porsi sekian itu cukup untuk sekali makan 4 orang, 2 dewasa dan 2 anak. Nah itu sudah siap untuk disantap, dijadikan menu makan malam yang spesial. Sederhana tapi sehat ya teman-teman. Nah ini lanjut saya panaskan minyak untuk menggoreng bandeng yang sudah saya bersihkan, saya cuci, saya bumbuin, nanti tinggal goreng aja gitu teman-teman. Minyaknya sudah sangat panas, lanjut saya masukin bandengnya satu persatu. Kalau saya menggoreng ikan itu tunggu minyaknya hingga panas ya teman-teman, baru saya masukkan ke dalam minyak, karena kalau nggak gitu dia akan lengket. Kalau kita memasukkan ikannya pas minyaknya belum terlalu panas gitu, itu menurut saya teman-teman. Coba kalau teman-teman ada tips lain yang membuat goreng bandeng itu tidak lengket seperti apa, boleh di-share ya teman-teman gitu. Nah ikan bandengnya sudah matang, tumis bayam juga sudah siap, siap dihidangkan untuk keluarga kita tercinta. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.